Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa sama-sama menjalankan aktivitas yang terkait dengan keberlanjutan proses pembelajaran di program studi S1 Manajemen, yaitu pemaparan materi terkait dengan penentuan konsentrasi yang nantinya ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa khususnya 2018 untuk bisa menentukan mau memilih konsentrasi apa. Nah, saya saat ini mendapat amanah untuk menjadi Ketua Konsentrasi Manajemen Operasi. Jadi, saya akan memaparkan sedikit terkait dengan apa itu konsentrasi manajemen operasi. Baik, oke. Jadi, manajemen operasi adalah salah satu konsentrasi yang ditawarkan di program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, di mana konsentrasi ini merupakan salah satu konsentrasi yang menurut saya sangat penting untuk dipilih menjadi salah satu major bagi mahasiswa, karena konsentrasi operation management nantinya membuat mahasiswa bisa memahami hal-hal yang terkait dengan operasi suatu bisnis, baik bisnis yang profit oriented maupun yang non-profit oriented. Manajemen operasi, saya mulai saja dengan sedikit definisi, semacam definisi atau paparan ya, paparan terkait dengan konsentrasi manajemen operasi. Di dalam konsentrasi ini kita akan sama-sama mempelajari keputusan-keputusan strategis dalam manajemen operasi, mulai dari mendesain, menerapkan, dan menginterpretasikan alat-alat pengambilan keputusan yang digunakan dalam perencanaan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang dalam suatu sistem operasi, guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya di perusahaan, baik manufaktur maupun perusahaan jasa. Nah, ini gambaran umum tentang manajemen operasi. Jadi mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan yang terkait mulai dari mendesain sampai menghasilkan produk, bahkan sekarang sudah terkait dengan supply chain management, atau dengan kata lain sudah namanya menjadi operation management across supply chain. Jadi nanti bukan hanya mengedepankan terkait dengan bagaimana mengubah input menjadi output saja, tapi dari ujung kiri atau dari hulu sampai ke hilir itu menjadi bahasan dalam operation management. Ya, next. Baik, gambaran mata kuliah yang ada di konsentrasi ini tepatnya nanti akan dimulai di semester 5 ya, untuk mulai mengambil konsentrasi. Namun sejak semester 1, 2 dan mulai semester 3 itu sudah mulai mendapat materi atau mata kuliah yang terkait dengan operation management. Kalau di semester 1, semester 2 belum ya, masih umum, masih paket. Maka mulai semester 3 sebetulnya mata kuliah manajemen operasi dan aplikasi manajemen operasi itu menjadi awal atau pembuka mahasiswa untuk mengetahui apa itu manajemen operasi dan tools apa yang dipakai untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam manajemen operasi. Jadi nanti dalam manajemen operasi lebih kepada teori atau konsep pemaparannya, sedangkan dalam aplikasi manajemen operasi lebih banyak kepada penggunaan berbagai macam tools untuk mensolusikan berbagai macam problem yang ada dalam manajemen operasi. Kemudian masuk ke semester 4, next ya. Nah, semester 4
masuk mata kuliah manajemen mutu terpadu dan manajemen project. Ini juga ranahnya atau majornya masih manajemen operasi. Di manajemen mutu dan mutu terpadu dan manajemen proyek, mahasiswa diberi pengetahuan tentang bagaimana mengelola kualitas agar perusahaan mempunyai keunggulan terkait dengan pelaksanaan total quality management dan Six Sigma dan sebagainya. Kemudian di manajemen project, mahasiswa diberi atau mendapat pengetahuan terkait dengan bagaimana mengelola project, mulai dari merencanakan sampai menyelesaikan dan sampai mendeliver project itu ke customer-nya. Di sini juga ada, di dua mata kuliah ini juga ada tools yang bisa digunakan, yang bisa membantu penyelesaian masalah manajemen kualitas dan manajemen project. Masuk ke semester 5, ini sudah mulai masuk ke konsentrasi. Jadi kalau nanti beberapa mahasiswa ada yang memilih masuk konsentrasi manajemen operasi, maka tepatnya mulai dikelompokkan di semester 5. Jadi ada mata kuliah pilihan konsentrasi dan ada mata kuliah pilihan bebas. Mata kuliah pilihan konsentrasinya ada 2, yaitu manajemen rantai pasok atau supply chain management dan manajemen inovasi produk. Di dalam manajemen rantai pasok atau supply chain management, mahasiswa akan diberikan pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan bagaimana aktivitas mulai dari supply chain, kemudian operation di dalam perusahaan, sampai kepada customer management. Itu adalah rantai dalam supply chain management. Kemudian yang kedua adalah manajemen inovasi produk, di mana perusahaan akan akan mendapat pengetahuan tentang bagaimana melakukan inovasi produk dan new product development. Ya, sekarang dunia sudah mengharuskan berbagai macam inovasi. Nah, ini adalah salah satu kunci utama di dalam manajemen operasi adalah bagaimana mempelajari, menggunakan atau melaksanakan inovasi untuk meng-create produk-produk baru. Kemudian pilihan bebasnya itu mahasiswa nanti boleh memilih 2 mata kuliah dari 3 mata kuliah yang ditawarkan, yaitu yang pertama studi kasus manajemen operasi. Kita akan mempelajari berbagai macam kasus yang terjadi di dunia terkait dengan manajemen operasi. Dari sini kita bisa melakukan benchmark, melakukan pembelajaran, mengambil pelajaran dari berbagai kasus yang ada di manajemen operasi. Kemudian yang kedua, penjadwalan operasi atau scheduling, dan yang ketiga, manajemen logistik. Ini menjadi pilihan mata kuliah khususnya di konsentrasi manajemen operasi. Di semester 6, mahasiswa mendapatkan mata kuliah seminar manajemen operasi. Salah satu keunggulan dari manajemen operasi di konsentrasi manajemen operasi di FEB Unpad ini adalah bahwa dalam mata kuliah seminar manajemen operasi, mahasiswa wajib atau output dari mata kuliah ini adalah mahasiswa wajib menghasilkan 1 proposal. Sehingga begitu masuk semester 6, begitu mahasiswa mengambil mata kuliah atau mengambil skripsi, maka mahasiswa itu langsung bisa mengajukan namanya seminar SUP atau sidang usulan penelitian. Dan semester 7 banyak yang akhirnya selesai menyelesaikan S1-nya, karena di semester 7 mahasiswa tinggal SUP dan penyusunan skripsi. Next. Baik, ini salah satu keunggulan konsentrasi manajemen operasi, bahwa tadi yang sudah saya sampaikan di depan juga yang akan kita pelajari secara lebih spesifik di dalam konsentrasi ini adalah kita masuk ke 10 critical decision dalam operation management, mulai dari perancangan barang dan jasa. Tadi ini nanti bisa masuk ke manajemen inovasi produk, gitu ya, bagaimana mendesain produk baik barang maupun jasa. Kemudian yang kedua adalah
penetapan kualitas yang tadi sudah muncul di mata kuliah manajemen mutu manajemen mutu terpadu. Kemudian yang ketiga adalah perancangan proses dan kapasitas. Ini nanti juga muncul lebih dalam lagi di mata kuliah manajemen inovasi, karena di sini juga nanti akan belajar tentang bagaimana mengupas tuntas tentang proses bisnis ya. Kemudian yang keempat adalah location strategi atau pemilihan lokasi yang strategis. Yang kelima perancangan tata letak atau layout strategi. Yang keenam adalah terkait dengan strategi SDM dan rancangan pekerjaan, tapi ini bukan fokus di SDM-nya, tapi fokus di masalah perancangan pekerjaannya. Jadi ada kerjasama, ada overlapping antara SDM dengan MO terkait dengan skill atau kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian yang ketujuh adalah supply chain management, tadi sudah dibahas, akan ada mata kuliah khusus tentang supply chain management. Kemudian yang kedelapan ada persediaan inventory, yang kesembilan ada penjadwalan, dan ada mata kuliah khusus tentang scheduling, dan yang ke-10 adalah pemeliharaan atau maintenance. Next. Baik. Nah, peluang kerja. Nah, peluang kerja dari lulusan manajemen operasi sebetulnya bisa berada di semua bidang ya, baik di manufaktur maupun di jasa, karena materi-materi yang diberikan di konsentrasi maupun di prodi secara umum selalu diberikan contoh-contoh yang ada di manufaktur maupun jasa. Ya, spesifiknya lagi adalah bahwa konsentrasi ini nanti ada atau bisa berkiprah di bagian apa? Yang pertama adalah di bagian research and development atau inovasi produk. Nah, ini yang sangat dibutuhkan di kondisi yang sekarang, apalagi di kondisi dalam disruptif sekarang atau di industri 4.0, maka inovasi produk menjadi kunci utama untuk keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnis dan bisa memenangkan kompetisi yang ada. Kemudian juga bisa menjadi demand planner. Nah, demand planner itu berisi atau materinya terkait dengan bagaimana kita memforecast atau membuat prediksi atau peramalan berapa barang atau jasa yang harus diproduksi, yang harus dihasilkan dari suatu proses bisnis, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Bisa juga menjadi manajer pabrik atau manajer manufacture gitu ya, berfokus di pabrik yang melaksanakan proses produksi, mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian yang menarik lagi adalah bisa berkiprah di industri logistik yang sekarang sedang booming ya, bahwa dalam kondisi COVID-19 ini yang booming salah satunya adalah industri logistik, karena mereka sangat berperan penting mengantarkan atau melakukan pengantaran berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh para konsumennya. Kemudian masuk juga ke customer service. Ya, customer service ini banyak sekali, bisa di perbankan, bisa di perusahaan-perusahaan jasa yang lain gitu ya, terkait dengan membuat konsumen menjadi puas dan akhirnya menjadi loyal. Kemudian terkait juga dengan procurement, purchasing material, setiap perusahaan pasti membutuhkan procurement. Nah, di sini diberikan satu keahlian khusus yang terkait dengan procurement dan bagaimana menjalankan e-procurement bagi masing-masing perusahaan. Satu hal yang sangat tidak kalah penting adalah quality assurance, karena setiap perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa pasti harus ada quality assurance yang memfilter atau yang meneliti atau yang mengkontrol kualitas barang sebelum di launching ke konsumen. Kemudian juga bisa menjadi project manager. Project manager itu bisa di internal perusahaan maupun memang di perusahaan-perusahaan konsultan yang pekerjaannya adalah menyelesaikan berbagai macam project. Jadi bisa masuk ke
manufaktur, bisa masuk ke jasa, bisa masuk ke lembaga-lembaga riset, bisa masuk ke konsultan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi peluang kerja bagi mahasiswa-mahasiswa konsentrasi operation management. Next, ya. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah sertifikasi yang terkait dengan manajemen operasi. Namun sampai saat ini program studi S1 manajemen belum membuka atau belum mengadakan sendiri gitu ya terkait dengan sertifikasi yang akan menjadi salah satu keunggulan bagi lulusan S1 manajemen FEB Unpad. Semoga ini akan diadakan, kalau bisa diadakan itu sangat bagus. Ini beberapa sertifikasi yang bisa diperoleh tentu saja dengan pencarian sendiri ya, maksudnya mahasiswa konsentrasi manajemen operasi sebaiknya mendapatkan salah satu dari beberapa sertifikasi yang ditampilkan ini. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Kalau ini lebih banyak ke sertifikasi dari project management, kemudian sertifikasi dari supply chain management, kemudian juga ada sertifikasi di production and inventory management, di contract manager, logistik juga ada, kemudian ke profesional in supply management. Kemudian masih banyak lagi, misalnya yang terkait dengan manajemen quality. Ada misalnya di Six Sigma, itu nanti mahasiswa juga bisa mengambil sertifikasi yang terkait dengan apakah menjadi champion, apakah menjadi master black belt, kemudian bisa menjadi master black belt, dan juga bisa menjadi green belt, gitu ya. Itu beberapa dan masih banyak lagi sertifikasi yang bisa didapatkan oleh anak-anak, khususnya anak-anak konsentrasi manajemen operasi. Dengan catatan, sekarang masih harus cari sendiri, gitu ya, belum disediakan. Tapi sebagai mitra untuk diskusi, dosen-dosen di konsentrasi manajemen operasi itu siap memberikan arahan. Oke, next. Baik. Ini beberapa gambaran tentang challenge di dunia kerja yang bisa disolusikan dengan manajemen operasi. Tadi sebetulnya sudah disampaikan juga ya, tapi intinya bahwa manajemen operasi atau anak-anak mahasiswa yang nanti menjadi lulusan dari konsentrasi manajemen operasi, mudah-mudahan atau semoga tidak kalah bersaing ya, tentu saja dengan semangat belajar yang tinggi dan yakin bahwa lulusan konsentrasi manajemen operasi akan mudah bisa berkiprah di dunia kerja, tentu saja yang terkait di dalam manajemen operasi. Seperti tadi, bisa mendesain barang, bisa menentukan grade kualitas yang dihasilkan dari suatu barang atau jasa, gitu ya. Kemudian bisa menentukan scheduling, membuat forecasting, melakukan aggregate planning, kemudian mengelola inventory, dan juga bisa melakukan berbagai macam inovasi yang bisa menjadikan perusahaan tetap survive dan sustain dalam jangka panjang. Next. Oke. Ini pentingnya MO di era disrupsi 4.0. Kita tahu bahwa revolusi industri 4.0 menekankan pada pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan disruptive innovation. Namun, MO itu memang tidak mempelajari itu semua ya, tapi mempersiapkan bagaimana lulusannya siap untuk bisa berkiprah di dunia kerja di era disrupsi 4.0 ini. Ya, dengan cara apa? Mahasiswa konsentrasi MO selalu dibekali dengan konsep utama operation management, yaitu efisiensi dan efektivitas. Jadi dalam kondisi apapun, maka bisa survive suatu perusahaan kalau menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Kemudian juga bisa menjadikan atau mengantarkan perusahaan itu fleksibel.
gitu ya, fleksibel dalam memanufacture atau memproduksi atau melakukan operasi berbagai kegiatan bisnisnya. Kemudian yang keempat, selalu kalau kualitas produknya tidak bagus, maka perusahaan tidak bisa survive ya. Makanya selalu bisa menjadi pendamping atau pelaku utama dalam menentukan kualitas produk dan menentukan juga lead time ya, waktu produksi yang cukup efisien karena dengan penggunaan big data, robotik, dan inovasi, semua proses bisa dijalankan secara digital, sehingga lead time-nya cepat dan menentukan ketersediaan kapasitas, sehingga selalu bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Gitu ya. Next. Oke. Kita juga melakukan benchmark tentang MO di beberapa perguruan tinggi. Jadi misalnya di University of Sydney itu juga ada konsentrasi operation management. Beberapa materi juga mirip ya dengan yang kita adakan. Misalnya mencakup materi yang ditawarkan oleh mereka adalah dasar-dasar operation management gitu ya, yang berfokus pada produktivitas baik jasa maupun manufaktur, kemudian berbagai macam teknik manajemen operasi, kemudian produksi barang dan jasa memerlukan manajemen operasi dan sebagainya. Itu bisa penggunaan alat, teknik yang efektif, kemudian juga ada manajemen kualitas, perencanaan kapasitas, lokasi dan sebagainya, termasuk juga supply chain management dan inventory management. Nah, mereka jadwal kelasnya itu adalah 1 kali 2 jam perkuliahan dan 1 kali 1 jam tutorial per minggu dengan penilaian semacam itu. Kalau ini fleksibel ya. Oke, itu dari University of Sydney. Berikutnya juga dari Swansea University. Ini juga ada khusus manajemen bisnis atau bachelor. Operasi dan manajemen pasukan, operasi dan manajemen pasokan, berfokus kepada pemahaman mengenai bagaimana produk dan jasa di-create, dan ada juga disediakan modul yang berkaitan dengan manajemen operasi, manajemen rantai pasokan, dan manajemen project. Jadi inline ya, konsentrasi operation management di FEB Unpad dengan beberapa konsentrasi operation management di beberapa universitas. Tadi kita hanya mengambil dari Sydney dan Inggris. Selesai? Ya, demikian mungkin ya pemaparan yang terkait dengan manajemen operasi. Sebelum Ibu tutup, Ibu perlu menyampaikan juga bahwa tim dosen dari manajemen operasi, kita mempunyai 2 orang profesor, yaitu Profesor Ina Primiana, kemudian Profesor Yudi Aziz, yang sekarang beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Kemudian ada saya, ada Ibu Dr. Vita Sarasi, kemudian ada Bapak Nugroho, kemudian ada 1 dosen lagi yang sedang mengambil S3 di Inggris, belum pulang. Kemudian ada Ibu Merita Bernik, dan ada 2 dosen muda, yaitu Ibu Desti dan Ibu Kamelia. Ya, itu tim dari manajemen operasi. Dan tim kami cukup solid untuk bisa membimbing dan mengarahkan mahasiswa konsentrasi manajemen operasi. Demikian mungkin ya pemaparan dari Ibu. Semoga bisa memberikan gambaran bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan mengambil konsentrasi manajemen operasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget Bu buat penjelasannya. Ya, oke. Lebih dari 5 menit ya? Kenapa Bu? Ya, lebih dari 5 menit ya? Iya, nggak apa-apa Bu. Ya nanti silakan di edit aja ya, yang salah-salah silakan nanti diedit lah. Ya Bu. Oke. Sekarang langsung ke bagian tanya jawab aja ya Bu. Ya.
Yang pertama, biasanya nih mahasiswa itu kesulitannya dalam mengambil eh, jadi gini Bu, yang Mm-mm. kesulitan yang biasanya dialami mahasiswa nih ketika ngambil konsentrasi manajemen operasi biasanya apa aja Bu? Apa-apa? Nggak kedengaran Eh, suaranya. Kesulitan yang biasanya dialami mahasiswa yang ngambil konsentrasi manajemen operasi apa aja Bu? Oh, kesulitannya. Ya Bu. Kalau menurut Ibu sih, kalau mahasiswanya semangat belajar, rasanya nggak ada kesulitan ya. Ya. Kesulitannya adalah kalau nggak termotivasi untuk belajar sebetulnya. Karena sebetulnya materi-materi dalam manajemen operasi juga relatif bisa dipelajari dengan baik dan dengan mudah bagi mahasiswa. Jadi kesulitannya sebetulnya adalah apa ya, yang menjadi penghambat misalnya ya, itu adalah kurang semangat dalam belajar, kurang motivasi dalam belajar. Jadi pada dasarnya semua bisa dicerna, bisa dipelajari dengan baik gitu. Jadi nggak ada kesulitannya ya, gitu. Baik Bu. Ya, selanjutnya biasanya topik skripsi itu seputar apa? Oke, topik skripsi seputar tadi 10 critical decision dalam operation management. Jadi bisa mulai dari desain produk. Kalau desain produk nanti mahasiswa membuat bagaimana mendesain suatu produk baru gitu ya. Kemudian mulai juga bisa dari manajemen kualitas. Kalau manajemen kualitas banyak sekali nih topik-topik yang bisa diturunkan dari manajemen kualitas ya. Misalnya contoh tentang Six Sigma, tentang TQM, tentang MBNQA, tentang QMS, Quality Management System, tentang service quality, bahkan sekarang kan sudah ada e-service quality misalnya ya. Kemudian tentang QFD, mengukur kepuasan konsumen dan sebagainya. Itu di dalam manajemen kualitas. Kemudian yang ketiga dari sisi proses desain dan capacity. Ini juga mahasiswa bisa mengambil topik skripsi terkait dengan bagaimana mendesain suatu proses operasi, merencanakan dan menghitung capacity, gitu ya. Yang keempat dari aspek supply chain management, ini sudah banyak sekali mahasiswa juga yang mengambil topik ini, terutama mengukur performance supply chain management. Bisa masuk ke sana. Kemudian dari aspek inventory juga bisa mengukur berapa inventory yang tepat bagi perusahaan mengantisipasi customer demand. Kemudian dari apa, misalnya dari layout juga udah beberapa mahasiswa yang menyusun itu, jadi mendesain atau meredesain layout dari suatu perusahaan atau suatu objek penelitian. Kemudian dari scheduling, membuat schedule dari suatu proses bisnis. Dari project management juga sudah ada dan bisa masuk ke sana topik-topik project management. Kemudian dari maintenance, dari apa lagi ya? Maintenance, kemudian dari tadi scheduling sudah ya, dari job design juga bisa masuk ke sana. Nah, jadi luas sekali untuk apa namanya topik-topik skripsi yang bisa diambil oleh mahasiswa konsentrasi manajemen operasi. Gitu ya. Ya Bu. Selanjutnya kalau manajemen operasi ada hitung-hitungan nggak Bu? Terkenalnya itu ya, kalau manajemen operasi banyak hitungnya gitu ya. Ya, banyak yang nanya kayak gitu Bu. Ya, sebetulnya 50-50 gitu ya. Maksudnya 50% konsep, 50% teori. Namun untuk yang ketakutan dengan hitungan-hitungan, sebetulnya sekarang kan sudah banyak alat bantu ya, alat bantu dan software yang digunakan, dan kita memang lebih cenderung melatih mahasiswa dengan penggunaan berbagai macam software untuk bisa nantinya mahasiswa bisa menyesuaikan dengan dunia kerja gitu ya. Jadi ngitung-ngitungnya juga rasanya bukan ngitung-ngitung manual, tapi lebih kepada penggunaan banyak software gitu. Terus kalau
pengetahuan dasar dan apa aja Bu yang harus disiapkan buat mahasiswa yang mengambil manajemen operasi? Putus-putus suara. Apa aja Bu pengetahuan dasar sama persiapan yang harus dilakukan ketika mahasiswa mau mengambil manajemen operasi? Oke. Pengetahuan dasarnya yang pasti adalah mata kuliah di semester 3 ya. Tadi kan di semester 3 ada mata kuliah manajemen operasi dan aplikasi manajemen operasi. Itu mereka memang harus menguasai itu. Apalagi itu ada 6 SKS ya. 6 SKS itu 4 SKS adalah manajemen operasi dan 2 SKS adalah aplikasi manajemen operasi. Kalau menguasai itu rasanya mahasiswa lancar ya. Satu lagi sebetulnya kalau misalnya memang harus menguasai adalah yang terkait dengan kuantitatif manajemen atau manajemen kuantitatif. Mungkin kalau angkatan 2018 belum mendapat materi itu ya, karena akan diberikan di semester 5 nantinya. Jadi satu mata kuliah khusus yang kalau dulu kalian dapatnya mata kuliah metode kuantitatif kan namanya ya. Nah, kalau yang sebelum angkatan 2018 itu dapatnya metode kuantitatif. Nah, nanti untuk angkatan yang 2018 itu namanya adalah mata kuliah pengambilan keputusan. Di dalamnya itu ada metode kuantitatif, ada economic managerial, ada teori pengambilan keputusan. Nah, di situ dijadikan satu. Itu juga kalau itu sih semua masih semua konsentrasi wajib memperoleh mata kuliah itu ya. Tapi paling tidak pengetahuan dasarnya adalah terkait dengan yang di semester 3 gitu ya. Semester 3, kemudian semester 4 sekarang ya, manajemen project dan manajemen kualitas. Itu sih. Baik Bu. Terus nanti kalau misalkan udah lulus, mahasiswanya itu bakalan saingan nggak Bu sama anak teknik industri? Dan kira-kira apa keunggulan yang kita miliki di atas anak teknik industri? Ya, ini rasanya pertanyaan yang biasa ya, biasa muncul kekhawatiran dari mahasiswa-mahasiswa. Nanti kalah nggak Bu dengan mahasiswa-mahasiswa teknik industri gitu ya? Nah, kalau kalian semangat belajarnya tinggi, kalian menguasai pengetahuannya, maka kalau menurut Ibu, siapapun bisa bersaing dengan kompetensinya masing-masing, gitu ya. Nah, kompetensi yang menjadi apa ya namanya dasar atau yang dikuasai oleh lulusan manajemen operasi itu lebih kepada aspek manajemennya. Kalau teknik industri itu kan lebih aspek teknisnya ya, bagaimana membuatnya atau meng-create sesuatu dalam aspek teknisnya. Maka dalam manajemen operasi lebih kepada aspek manajemennya. Manajemen itu mulai dari menyusun perencanaan gitu ya, kemudian mengorganize tim, menentukan siapa-siapa yang bisa menjalankan suatu proses operasi, kemudian apalagi bisa mengelit juga leading gitu ya, dan sampai melakukan kontrol. Itu adalah kompetensi unggul dari manajemen operasi. Jadi bedanya kalau di manajemen operasi lebih fokus di bagaimana memanagenya, kalau di teknik industri bagaimana lebih kepada teknik menjalankannya. Tapi pada prinsipnya kalau menurut Ibu, kita sebaiknya memang tidak merasa takut bersaing dengan lulusan dari manapun. Yang harus kita atau mahasiswa punya keyakinan adalah bahwa kalian itu bisa, kalian mampu. Kalau kalian punya kompetensi, kalian punya semangat, dan kalian punya keunggulan, gitu ya. Jadi jangan merasa rendah diri, jangan merasa kalah bersaing, tapi kalian harus yakin bahwa kalian punya potensi, kalian juga bisa bersaing dengan siapapun gitu. Gitu menurut Ibu, ya.
Terakhir Bu, kalau kebijakan magang untuk manajemen operasi kayak gimana Bu? Ya, mungkin sebelum masalah magang ya. Jadi begini, sebelum magang, setiap mata kuliah itu sebelum UTS maupun sebelum UAS itu ada semacam pengenalan. Jadi misalnya ada dosen tamu dari industri atau dari perusahaan yang kami datangkan, atau kami melakukan kunjungan company visit ke beberapa perusahaan. Jadi itu untuk melakukan pendekatan dulu ke perusahaan-perusahaan, gitu ya. Jadi sebelum proses magang. Nah dari sana maka bisa berlanjut nanti kalau pada saatnya mahasiswa harus magang, mereka bisa magang di beberapa perusahaan yang memang sebaiknya sudah ada kerjasama dengan prodi S1 manajemennya, tapi juga bisa dimanapun berada. Kalau magang, kalau dari manajemen operasi itu sebetulnya sangat luas, karena kalau di perusahaan, setiap perusahaan pasti melakukan proses operasi, gitu ya. Jadi proses bisnisnya bisa dipelajari dari situ, dari pemagangan. Kemudian kalau di perusahaan jasa juga, mereka juga melakukan manajemen operasi. Jadi dari kegiatan-kegiatan yang dijalankan bisa menjadi bahan pelajaran untuk mahasiswa magang. Jadi kalau untuk magang, jangan takutlah ya, semuanya bisa bisa menjadi tempat untuk magang bagi mahasiswa manajemen operasi. Begitu? Baik Bu, terima kasih. Ya. Ya itu aja pertanyaannya. Mm-mm. Udah kita tutup aja ya Bu. Ya, oke. Makasih ya. Ya, demikian Concentrate untuk hari ini. Saya Fadiar dan Farhan dari Hima Manajemen 2020. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Umi yang sudah bersedia untuk memberikan waktunya serta pengetahuannya mengenai manajemen operasi. Semoga penonton wawancara ini bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Teh Putri yang sudah bersedia menyediakan waktunya untuk menjadi narasumber di salah satu broker kami yaitu Concentrate. Oke. Saya Farhan yang akan membantu kegiatan ini sebagai moderator 1 dan Fadiar sebagai moderator 2. Terus agenda hari ini yaitu Q&A yang agenda pertama itu agenda yang sekarang dilakukan itu Q&A. Ya udah, oke langsung aja. Ya. Boleh. Dari luar. Oke. Pertanyaan pertama itu, apa sih kesulitan apa yang dialami di konsentrasi manajemen operasional ini dan tipsnya? Kesulitan sejauh ini sih nggak ada ya. Mau nanya sama anak operasi lain juga sama, nggak ada. Paling mungkin mata kuliahnya ada satu mata kuliah yang menurut aku pribadi tuh sedikit sulit, walaupun nggak ada hitungannya, tapi kayak perlu pemahaman yang baik gitu loh, yaitu mata kuliah tentang quality, pokoknya kualitas kayak gitu. Tapi sisanya mau manajemen tentang proyek atau logistik itu sih masih standar dan maksudnya nggak menyulitkan buat mahasiswanya gitu. Tipsnya apa ya? Tipsnya sih perhatiin aja dosennya ngajar di kelas. Soalnya dosen-dosen operasi tuh kebanyakan semuanya bisa buat ngajarin anak-anaknya gitu. Oke. Berarti kalau operasi ada porsi hitung-hitungannya juga ya, Teh? Gimana? Kalau operasi ada porsi hitung-hitungannya juga ya, Teh? Ada hitungannya juga. Cuman
Kalau dibandingin sih kayaknya 50-50 gitu antara hitungan sama teori gitu. Cuman kalau di operasi itu bedanya hitungannya itu apa ya? Bisa pakai logika gitu loh. Dan semua mata kuliah operasi itu kalau misalnya ujian biasanya bisa open book kalau misalnya ada yang hitungannya. Jadi apa ya? Nggak menuntut mahasiswanya buat mengetahui si rumusnya itu di luar kepala gitu. Karena kalau misalnya kita nanti kerja juga kan nggak mungkin nggak akan dites sama atasan kita buat rumusnya apa gitu kan. Jadi enaknya di operasi itu adalah kalau misalnya hitungan kita bisa open book gitu, lihat rumus. Dan hitungannya juga gampang, simple, dan mengasihkan pokoknya. Oke, lanjutan. Oke. Yang kedua, topik skripsi itu biasanya seputar apa sih kalau buat manajemen operasi ini? Oh, kalau topik skripsi sama dasar apa aja yang kalian harus tahu gitu ya kalau misalnya masuk manajemen operasi, yang penting kalian harus tahu 10 keputusan manajemen operasi berdasarkan buku Hazard dan juga Render kayak gitu. 10 keputusan manajemen operasi ini bisa jadi topik skripsi kalian gitu. Yang pertama itu adalah desain produk dan juga services. Terus yang kedua ada pengendalian kualitas atau managing quality. Terus tiga ada perencanaan, proses dan juga kapasitas. Terus yang keempat ada strategi lokasi. Terus yang kelima ada layout, desain layout. Yang keenam ada HR dan juga rancangan job design gitu. Terus yang ketujuh ada SCM atau rantai pasok, di mana kita mempelajari dari customer memesan barang sampai barang tersebut sampai di tangan customer. Terus yang kedelapan ada persediaan. Yang ke-9 itu ada penjadwalan, sama yang ke-10 itu ada maintenance. Tapi kalau misalnya untuk di FEB Unpad sendiri, yang paling banyak dijadikan topik skripsi, setelah aku lihat di perpus itu, tentang persediaan, terus SCM, sama ada beberapa juga yang ngambil layout design gitu. Oke, terus kalau untuk metode pengajarannya itu gimana sih, dan nilai akhir dari manajemen operasional sendiri itu gimana? Kalau pembelajaran sih kita banyaknya dosen yang menjelaskan di kelas, terus paling ngasih case sama latihan soal di kelas gitu. Terus kalau misalnya buat tugas itu kebanyakan kita disuruh bikin kelompok buat presentasi tentang materi per bab gitu dari tiap mata kuliahnya. Terus kalau misalnya nilai akhir rata-rata dosen MO itu objektif, tapi yang penting tipsnya sih aktif di kelas gitu, karena semua dosen di manajemen operasi itu menilai keaktifan di kelas kayak gitu. Baik itu nanya atau membantu menjawab ataupun bagus di bagian presentasinya, itu menjadi nilai plus buat anak-anak operasi. Alasan Teh Putri milih manajemen operasional apa? Gimana? Alasan Teh Putri milih manajemen operasional. Alasan aku masuk manajemen operasi, jadi waktu semester 5 kurikulum 2017 itu kita ngambil semua mata kuliah tentang konsentrasi manajemen gitu kan, mulai dari finance, marketing, HR, operasi, sama apa satu lagi. Ya pokoknya semua konsentrasi manajemen tuh kita masuk di semester 5. Nah dari semua mata kuliah konsentrasi manajemen, aku tuh nyaman banget di operasi karena menurut aku mudah dipahami sama hitungannya itu gampang gitu. Dan logis menurut aku. Dan dosen-dosennya juga kebanyakan itu kualitas mengajarnya bagus dan apa ya, pokoknya mudah dipahami gitulah. Pokoknya mata kuliah manajemen operasi itu gitu, beda sama konsentrasi lain kayak gitu. Terus kalau tugas-tugasnya biasanya berkutat di mana aja? Presentasinya gimana? Tugas-tugasnya berkutat di mana aja biasanya? Oh,
Kalau tugas-tugas mungkin waktu manajemen operasi atau manajemen operasi lanjutan itu banyak tugas-tugas tentang latihan. Tapi tugas-tugasnya juga nggak membebankan gitu. Jadi misalnya yang dijelaskan di kelas, terus dijadikan beda soal, beda case doang kayak gitu. Nggak yang di luar dari yang tidak dijelaskan oleh dosen kayak gitu. Terus kalau misalnya yang sekarang setelah konsentrasi itu tugasnya banyaknya sih bikin apa ya? Presentasi sih, lebih ke presentasi gitu tugasnya. Kalau buat sekarang pas udah konsentrasi. Tapi pas sebelumnya paling hitungan gitu, latihan soal. Kalau praktek gitu ada nggak? Gimana? Kalau praktek ada nggak? Gak kedengeran. Kalau praktek ada nggak? Apa? Gak kedengeran. Praktek ada nggak? Gak kedengeran, sumpah. Dicoba diketik. Suaranya tuh nggak apa ya namanya? Nggak jernih. Kalau praktek ada nggak? Praktek. Oh, nah ini uniknya di konsentrasi manajemen operasi ini, kita nggak ada praktikum konsentrasi gitu. Jadi yang lain kan kayak SDM atau marketing sama finance itu ada praktikumnya. Nah kalau operasi sendiri itu nggak ada gitu. Nah mungkin nggak tahu ya kalau kurikulum baru itu gimana prakteknya. Cuman kalau operasi paling praktikumnya sebelum-sebelumnya itu ada pengaplikasian POM-QM dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat kalian kurikulum baru itu nggak ada praktikum kan ya, adanya pengaplikasian ya, mirip-mirip kayak gitulah. Oh. Pertanyaan terakhir deh, biasanya kalau magang kemana aja? Kalau magang itu kalau operasi biasanya kebanyakan ke perusahaan manufaktur. Tapi tidak menuntut kemungkinan juga buat kalian magang di hotel, karena di hotel juga ada bagian logistiknya sama rumah sakit. Nah, rumah sakit ini mungkin jarang anak-anak FEB Unpad buat apply ke sana, cuman itu peluang bagus banget. Soalnya aku juga pengen magang di rumah sakit gitu buat tahu logistiknya di farmasinya kayak gitu. Oh. Udah. Oke. Udah. Oke. Udah nih, Fat, udah. Hah? Ditutup. Penutup, oke. Oke, terima kasih kepada Teh Putri yang udah menyempatkan waktunya untuk jadi narasumber. Saya Farhan dan Fadil mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau ngasih pesan dong. Ngasih pesan. Kenapa? Pokoknya buat teman-teman yang masih bingung buat milih konsentrasi apa yang kalian inginin, pokoknya ikutin kata hati kalian sama usahain masuk ke konsentrasi yang kalian ngerti gitu loh. Jangan menyusahkan diri sendiri. Udah gitu doang. Oke. Makasih deh. Iya, dadah. Dadah.